Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sudah separuh bulan Ramadan telah kita lalui, maka sudah sewajarnya kita untuk mengevaluasi ibadah apa saja yang sudah kita kerjakan dan ibadah apa saja yang belum sempat kita kerjakan. Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan dalam waktu sisa Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yang Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu pada bulan itu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, ia benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Maka agungkanlah bulan ini dan maksimalkan ibadah yang bisa kita lakukan, dan janganlah menerjang kesuciannya dengan tidak berpuasa tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit, bepergian, haid atau nifas bagi kaum wanita. Ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari di bulan suci Ramadan tanpa adanya uzur ataupun sakit, baginya puasa sepanjang tahun. Baginya tidak berguna puasa sepanjang tahun meskipun ia lakukan." Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya tali-tali Islam dan pondasi-pondasi agama ada 3, di mana bangunan-bangunan Islam ini berada di atasnya. Barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya, maka karenanya ia menjadi kafir yang halal darahnya. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tali yang kedua adalah sholat wajib, dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Ketahuilah bahwa Ramadan memiliki segudang keutamaan. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, tentu akan mendorong kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah yang pertama, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Keutamaan yang kedua adalah di awal bulan Ramadan disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya setan-setan dan para pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup hingga tidak ada satupun terbuka, pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satupun yang ditutup. Malaikat penyeru menyerukan, "Wahai para pencari kebaikan, datanglah."
Dan wahai para pencari keburukan, berhentilah. Allah membebaskan sejumlah orang dari neraka, dan hal itu terjadi setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Keutamaan yang ketiga adalah termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan seperti disebutkan dalam hadis tentang mimpi panjang Nabi SAW yang diriwayatkan sejumlah sahabat. Nabi bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang menjulurkan lidah karena kehausan. Setiap kali ia menghampiri telaga, ia dihalangi. Lalu puasa Ramadan datang menghampirinya dan memberinya minum hingga puas." Yang keempat ialah siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya, jika dosa-dosa besar dijauhi." Dosa-dosa besar ini bisa digugurkan dengan tobat yang murni. Oleh karena itu, marilah kita di bulan suci Ramadan ini kita gunakan kesempatan untuk bertobat, sehingga tidak ada satupun dosa dalam diri kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang besar yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Hal ini disebabkan karena besarnya pahala yang didapatkan dan diangkatnya derajat setelah adanya pembebasan dari neraka. Dengarlah sabda Rasulullah SAW terkait hal ini. Barang siapa memberi makan berbuka di bulan Ramadan ketika orang berpuasa, amalan tersebut menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Ia dibebaskan dari neraka dan ia mendapatkan seperti pahala orang yang diberi makan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang berpuasa." Beliau bersabda, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan susu yang dicampur air, atau bahkan sebutir kurma, atau bahkan hanya seketeguk air." Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh di surga terdapat tempat-tempat yang tinggi, yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Maka para sahabat bertanya, "Untuk siapa gerangan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang-orang yang memperlembut budi bahasa, memberi makan, rutin berpuasa, dan sholat malam di hari ketika orang-orang sedang tidur." Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, amalan-amalan buruk di bulan suci Ramadan ini nilainya juga lebih besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah dan jangan sampai melakukan dosa apapun di hari-hari bulan Ramadan, dan juga tentu di hari-hari bulan yang lain. Hari-hari bulan Ramadan merupakan bulan terbaik, bulan paling luhur dan paling agung kedudukannya, maka hendaknya digunakan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, ketahuilah kemuliaan bulan Ramadan dan jauhilah segala dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Salah satu faktor yang dapat membantu kita menjauhi dosa-dosa di bulan Ramadan adalah mengetahui nas-nas terkait ancaman keras bagi melakukan dosa, ya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Puasa itu perisai selama tidak dilubangi." Beliau ditanya, "Dengan apa perisai itu dilubangi?" Kemudian beliau menjawab, "Berdusta atau menggunjing." Maka waspadalah dusta meskipun hanya dalam canda, dan waspadalah menggunjing karena ia mencukur agama. Na'udzubillah. Juga sabda Nabi, "Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya." Maksudnya Allah tidak memerlukan puasanya. Perkataan dusta sama seperti kesaksian palsu
yaitu setiap kebohongan dan kebatilan yang menyakitkan orang mukmin secara fisik, kehormatan, atau berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi perbuatan menyakiti orang mukmin meski sekecil apapun. Mari kita mengingat sabda Rasulullah, darah, kehormatan, dan harta setiap muslim haram bagi muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tahanlah lisan kita di bulan ini dan di bulan-bulan lainnya. Jangan berkata dusta, menggunjing, ataupun menebar adu domba. Tahanlah tangan kita. Jangan sampai mengambil sesuatu yang tidak halal. Dengan demikian, kita menggunakan akhlak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Allah mengangkat doanya di atas awan, pintu-pintu langit dibuka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku aku menolongmu meski sekian lama. Di antaranya keutamaan bulan suci Ramadan yang kelima adalah termasuk di antara adalah siapa yang melaksanakan puasa, ia masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Berdasarkan sabda Nabi, sungguh di surga ada satu pintu yang bernama Ar-Royan. Melaluinya para ahli puasa masuk surga, dan tak seorang pun memasuki surga melalui pintu selain mereka. Setelah mereka masuk, pintu ditutup dan tak seorang pun masuk surga melalui pintu itu. Dan yang keenam adalah orang yang berpuasa meraih dua kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari aroma kasturi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan yang ia senangi, yaitu ketika ia berbuka, ia berbahagia karena dengan berbukanya itu, dan ketika bertemu dengan Rabb-nya, ia berbahagia karena puasanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hadiah mana yang kiranya lebih besar dari hadiah-hadiah ini? Maka dari itu jangan sampai hadiah-hadiah ini luput karena sibuk bersenda gurau, menggunjing orang lain, mendengarkan kata-kata mungkar, ataupun melihat kemungkaran. Mari kita bersihkan rumah-rumah kita dari suara-suara yang kurang baik dan orang-orang kafir. Juga bersihkan rumah kita dari gambar-gambar mereka, pemandangan-pemandangan kehidupan yang mungkar dan kotor. Jauhkanlah semua alat-alat kebatilan di rumah kita. Bacalah Al-Quran, ingatlah selalu kepada Allah yang Maha Pemurah, dan agungkan syiar-syiar agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimina wa razaqna minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba' faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.